Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya, yakni meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, persaudaraan atau ukhuwah. Dan kita juga sudah membahas ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kemudian beberapa hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, pembahasan kita di video kali ini yakni hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. 1. Hadis tentang pengendalian diri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis tentang prasangka baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. 3. Hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun lahu sa'iral jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Simaklah kisah berikut, kemudian cermati secara seksama pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kisah Habil dan Qabil. Qabil adalah salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Iklimah. Sementara Habil adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Labuda. Iklimah terlahir dengan paras yang cantik, sementara Labuda tidak secantik Iklimah. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam hidup damai sampai mereka dewasa. Kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Adam alaihissalam menikahkan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar anak yang terlahir sebagai saudara kembar harus dinikahkan dengan anak kembar yang lain. Dengan ketentuan tersebut, Qabil harus menikah dengan Labuda dan Habil harus menikah dengan Iklimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan perintah tersebut, Qabil tidak menyetujuinya. Pasalnya, sudah lama Qabil menyukai Iklimah. Dia menolak menikahi Labuda dan tetap akan menikahi Iklimah. Dengan bijak, Nabi Adam alaihissalam mengingatkan Qabil bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditaati. Namun, Qabil tetap pada kehendaknya untuk menikahi Iklimah, saudara kembarnya yang lebih cantik. Akhirnya, dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bijaksana Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban. Siapapun yang kurbannya diterima oleh Allah, segala kebutuhan dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keinginan Qabil untuk menikahi Iklimah. Setelah semuanya dirasa siap, Qabil dan Habil pun mempersembahkan kurbannya masing-masing di atas bukit dengan disaksikan oleh semua anggota keluarga. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih gandum dari jenis yang jelek. Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Kemudian, dengan perasaan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama berselang, tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil.
Sedangkan gandum persembahan Kabil tetap utuh, yang berarti kurban Habillah yang diterima. Melihat kenyataan tersebut, Kabil yang berperangai tidak baik dan terpengaruh hasutan iblis, menaruh dendam kepada Habil. Terpikir olehnya, agar keinginannya menikahi Iklimah, tidak ada cara lain kecuali membunuh Habil. Ketika terdapat kesempatan untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut, Kabil benar-benar melaksanakannya. Ketika Habil sedang seorang diri, Kabil datang menghampirinya dengan niat untuk membunuh saudaranya itu. Mengetahui hal tersebut, Habil mengingatkan Kabil agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah takut kepadanya. Habil berkata kepada Kabil, "Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Setelah Habil terbunuh, Kabil merasa bingung. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, namun tetap tidak bergerak. Lalu jenazah Habil dibawa ke sana kemari dengan perasaan kacau. Tak tahu apa yang harus dilakukannya, ia merasa sangat menyesal sehingga air matanya berlinang membasahi pipinya. Dalam kebingungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilham melalui 2 ekor burung gagak yang bertarung untuk merebutkan daging mayat Habil. Salah seekor dari burung gagak itu tewas dalam pertarungan tersebut. Kemudian, burung gagak yang masih hidup menggali tanah, menarik gagak yang telah menjadi bangkai untuk dimasukkan ke dalam tanah yang telah digali dengan cakarnya. Kemudian menimbunnya dengan tanah. Demikianlah Kabil meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat Habil dan menimbunnya dengan tanah. Menyadari dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar, Kabil pun merasa ketakutan. Ia kemudian tidak berani untuk pulang ke rumah, bahkan pergi meninggalkan kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ia benar-benar tidak kembali lagi, pergi masuk hutan keluar hutan, menaiki gunung dan menuruni lembah tak jelas arah dan tujuan. Jika kita kaitkan hubungan kisah di atas dengan sifat pengandalian diri, husnuzon dan persaudaraan, maka di sini sifat pengandalian diri tercermin pada sikap Habil yang sekali-kali tidak akan menggerakkan tangannya untuk membunuh saudaranya Kabil karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sisi persaudaraan, di sini tercermin dari sikap Habil yang mengingatkan saudaranya Kabil agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah takut kepadanya. Dan dari sisi husnuzon, dalam kisah ini mengandung pesan, mengandung hikmah, segala apa yang Allah kehendaki terhadap hambanya, maka itu yang terbaik bagi hambanya. Boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik di sisi Allah, dan apa yang kita benci namun baik di sisi Allah. Atau dengan kata lain, apa yang kita cintai itu buruk bagi kita di sisi Allah, namun apa yang kita benci itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Di sini tergambar sikap Qabil yang tidak berhusnuzon kepada Allah, tidak berhusnuzon atas keputusan apa yang diterimanya, yang mana itu wahyu dari Allah yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan di sini Qabil pun terlepas dari sifat pengendalian diri, yang mana akhirnya Qabil terpengaruh oleh hasutan iblis, lalu terpikir olehnya untuk membunuh saudaranya Habil, sehingga ketika mendapati kesempatan untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut, Qabil pun benar-benar melaksanakannya, yang akhirnya saudaranya Habil pun terbunuh. Selanjutnya, mari kita analisis beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Pengendalian diri. 1. Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. 3. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. 4. Menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga,
mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Prasangka baik. 1. Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. 3. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. 4. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 5. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Persaudaraan. 1. Menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. 3. Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. 4. Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 5. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Rangkuman dari materi kita pada bab pertama ini. 1. Pengendalian diri adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain, maupun lingkungan. 2. Berbaik sangka adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. 3. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, dan mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. 4. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan perintah agar berprasangka baik kepada setiap orang. Kita pun diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada sesama saudara kita, karena berburuk sangka akan merusak keimanan dan merusak persaudaraan. Semoga uraian dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan pembahasan yang bermanfaat lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.